Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MathLab. Video kali ini saya akan melanjutkan membahas soal OSN tingkat kota kabupaten Matematika SMA tahun 2023. Video sebelumnya saya sudah membahas soal nomor 1 ya. Jika teman-teman belum melihat silahkan cek aja linknya di kolom deskripsi. Dan pada video ini saya akan membahas soal nomor 2 sampai 5. Bagi teman-teman yang membutuhkan PDF soalnya, silahkan juga download linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, setelah saya bahas soal kedua, di dalam suatu laci terdapat 7 pasang kaos kaki yang setiap pasangnya berbeda dengan pasangan lainnya. Diambil 5 kaos kaki sekaligus secara acak. Banyaknya cara pengambilan sehingga di antara yang terambil terdapat tepat sepasang kaos kaki yang cocok atau berpasangan adalah. Nah, di dalam satu laci itu kan terdapat 7 pasang kaos kaki. Kalau saya tuliskan misalnya yang 7 pasang itu, kaos kaki pasangan pertama kita tulis sebagai 1A dan 1B, satu kiri dan satu kanan kan. Kemudian pasangan yang kedua itu kita tulis 2A 2B dan seterusnya, 3A 3B, 4A 4B, kemudian 5A 5B, 6A 6B, terus gimana? 7A 7B. Ada 7 pasang. Nah, gimana caranya? Kita mau ngambil 5 kaos kaki, bukan 5 pasang ya. 5 kaos kaki dan tepat terdapat 1 pasang kaos kaki yang cocok. Jadi ada 2 kaos kaki yang berpasangan, teman-teman. Di antara 5 itu ada 2 yang berpasangan atau 1 pasang. Ngerti ya? Nah, agar tepat kita ngambil di antara 5 itu terdapat sepasang kaos kaki atau 2 kaos kaki yang cocok. Berarti dari 7 pasang yang tersedia kita ngambil 1 pasang, teman-teman. Jadi kombinasi dari 7 pasang yang tersedia kita ambil 1 pasang. Ingat ini 1 pasang ya. 1 pasang berarti berapa kaos kaki? Berarti ini kita udah 2 kaos kaki, teman-teman. 2 kaos kaki. Kita ngambil 1 pasang berarti kita udah ngambil 2 kaos kaki. Sementara kan kita mau ngambil 5 kan. Berarti yang perlu kita ambil berapa lagi tuh? Dari 5 kita udah ngambil 2, berarti kita butuh 3 lagi kan. Oke, kembali ke yang sepasang ini. Misalnya, ini kan ada 7 pasang kan. Misalnya 1 pasang yang kita ambil, anggaplah yang ini nih, 7A 7B ya. Untuk ngambil 3 lagi, agar yang 3 lagi di antara 5 itu tidak berpasangan, teman-teman caranya gimana? Ya teman-teman ngambil yang sebelah kiri aja atau yang sebelah kanan aja, ya enggak? Ini kan ada 6 pasang, yang kirinya ada 6, yang kanannya ada 6. Berarti kita ngambil 3 lagi dari 6 kaos kaki, 6 yang kiri atau 6 yang kanan, ya enggak? Kita ngambil dari 6, kita ambil 3, kombinasi lagi. Nah, logika berikutnya, 3 kaos kaki yang kita ambil itu kan bisa dari yang kiri atau yang kanan kan. Kaos kaki yang pertama bisa yang kiri yang kanan, berarti ada 2 cara. Kaos kaki yang kedua bisa kiri kanan, berarti bisa 2 cara juga. Kemudian kaos kaki yang ketiga bisa kiri dan kanan, berarti 2 cara juga. Oke, sekarang kita hitung ya. Dari 7 diambil 1 itu 7, kemudian kombinasi dari 6 diambil 3 itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial, 6 dikurangi 3, 3 faktorial. Kemudian 2 kali 2 kali 2 itu 8 ya. Lalu kita hitung, ini 3 faktorialnya kita coret. Kemudian 3 faktorial itu kan 6 kan. Kita coret berarti 7 kali 20 kali 8. 7 kali 8 56 kali 20. 56 kali 20 112 ya. 112 tambahin 0 di belakangnya. Berarti 1120 cara. Nah, untuk soal kombinatorik, soal kedua ini ada beberapa tipe soal. Tipe yang lainnya itu ada 7 pasang kaos kaki diambil 6 kaos kaki. Berarti gimana tuh jawabannya? Kombinasi dari 7 diambil 1 ya. Kemudian kombinasi dari 6 diambil butuh 6 ya. Ini udah 2, berarti diambil 4. Kemudian kali 2 pangkat 4. 7 kali berapa? Kali 15 kali 16. 1680, ini jawabannya. Atau ada tipe lain juga, terdapat 9 pasang kaos kaki, kita mau ngambil 4. Jawabannya gimana? Kombinasi dari 9 diambil 1, kemudian kombinasi dari 8 diambil 2 ya. Kemudian 2 pangkat 2. Berapa? 9 kali 28 kali 4. Jawabannya 1008.
Nah, mungkin teman-teman kemarin dapat salah satu dari 3 tipe soal ini ya. 7 diambil 6, 7 diambil 5, atau 9 diambil 4. Oke, sekarang kita bahas soal ketiga. Diberikan trapesium ABCD dengan AB 14, CD 19, AB sejajar CD dan kedua sudut ADC dan sudut BCD adalah lancip. Misalkan P dan Q titik yang terletak pada sisi CD sehingga AD sama dengan AP dan BC sama dengan BQ, maka panjang PQ adalah. Nah, di sini diketahui AB-nya 14, AB itu yang sebelah sini, ini 14. Kemudian CD 19, CD dari C ke D yang sebelah sini. Nah, ini 19, teman-teman. Kemudian AB sejajar CD dan kedua sudut ADC dan BCD ini lancip. Misalkan P dan Q titik terletak pada sisi CD sehingga AD sama dengan AP. AD mana? Ini ya. AD ini AP. Oke, ini panjangnya sama. Dan BC sama dengan BQ. BC dan BQ ini sama. Oke. Nah, teman-teman perhatikan segitiga ADP ini kan segitiga sama kaki kan, karena AD sama dengan AP. Berarti kalau kita tarik garis ke sini sebagai tinggi segitiga ya, ini akan membagi DP sama. Misalnya saya sebut ini sebagai A aksen ya. Nah, maka DA aksen dengan A aksen P ini sama, teman-teman. Jadi kalau saya misalkan ini sebagai X, DA aksennya sebagai X, maka A aksen P juga dia X juga ya. Nah, berlaku juga untuk bagian segitiga ini karena BQC juga kan sama kaki. Jadi kalau kita tarik garis tinggi segitiganya ya, misalkan ini B aksen, Q ke B aksen dengan B aksen C ini akan sama. Jadi kalau saya misalkan Q B aksen sebagai Y, maka B aksen C juga ini Y juga. Nah, sekarang teman-teman lihat A aksen B aksen, A aksen B aksen itu kan sama dengan AB kan? Itu sama dengan AB berapa? 14, ya enggak? Nah, A aksen B aksen itu sama dengan X ditambah PQ ditambah Y. X ditambah PQ ditambah Y, nilainya atau panjang sisinya itu 14. Atau bisa kita tulis X tambah Y tambah PQ sama dengan 14. Oke, ini persamaan 1 ya. Nah, sekarang teman-teman lihat DC ya. DC itu berapa? 19 kan. DC itu sama dengan X tambah X 2X, kemudian ditambah PQ, kemudian ditambah Y ditambah Y, berarti tambah 2Y, panjangnya 19. Jadi 2X tambah 2Y tambah PQ sama dengan 19. Ini persamaan kedua. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 1. Persamaan 2 itu 2X tambah 2Y tambah PQ sama dengan 19. Kemudian persamaan satunya X tambah Y tambah PQ sama dengan 14. Kita eliminasi, teman-teman. Dikurangi 2X dikurangi X, X, 2Y dikurangi Y, Y, dan PQ dikurangi PQ. Ini habis. 19 dikurangi 14 itu 5. Jadi kita dapat X tambah Y adalah 5. Yang kita carikan PQ, kita gunakan persamaan 1 aja. Persamaan 1, X tambah Y tambah PQ itu kan 14 kan. Nah, X tambah Y-nya nilainya 5, teman-teman. Jadi ini ganti dengan 5. 5 tambah PQ sama dengan 14. Jadi PQ-nya berapa? PQ-nya 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Jadi jawabannya PQ sama dengan 9. Gampang kan? Nah, untuk soal ketiga ini adalah tipe soal pertama, dan selain ini ada 2 tipe soal lainnya. Soal lainnya itu seperti ini, diketahui AB-nya 14 dan CD-nya 17. Maka PQ-nya berapa? Ayo. Nah, cara mudahnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman lihat selisih dari AB ke CD. Dari 14 ke 17 ini selisihnya berapa? Selisihnya 3. Nah, jadi PQ ini 14 dikurangi 3. Maka jawabannya 11. Coba, ada soal lainnya seperti ini. AB sama dengan 13 dan CD-nya 18. Coba, PQ-nya berapa? Bisa nggak? Dari 13 ke 18 ini selisih berapa? 5 kan? Berarti PQ-nya
13 dikurangi 5, PQ-nya 8. Oke, sekarang kita bahas soal keempat. Suatu bilangan 4 digit 7000 AB9 merupakan suatu bilangan kuadrat. Nilai dari A tambah B adalah, nah untuk soal ini kita pakai logika aja, ini gampang teman-teman. Kita cari bilangan yang kalau dikuadratkan itu 4 digit atau ribuan ya, dan satuannya 9. Coba kalau 60 kita kuadratkan berapa teman-teman? 3600 ya enggak? Ini masih jauh, kita nyari yang ribuannya 7 nih. Berarti kita tingkatkan lagi, 70 kalau dikuadratkan berapa? 70 kalau dikuadratkan 4900. Masih jauh ya, kita nyari yang ribuannya 7. 80 kalau dikuadratkan 6400. Oke, udah dekat. Sekarang 90 kalau dikuadratkan berapa? 8100. Nah, kita kan nyari yang ribuannya 7 kan. Nah, ini kalau 90 dikuadratkan ribuannya udah 8 teman-teman, udah lebih. Oh, jadi nilai dari 7000 AB9 ini ada pada rentang antara 80 kuadrat sampai 90 kuadrat. Ada pada rentang ini ya, ribuannya ini kan 6, ini ribuannya 8. Yang kita cari ribuannya kan 7. Jelas ya? Oke. Nah, logika berikutnya, teman-teman lihat satuannya. Di sini satuannya 9. Coba bilangan berapa yang dikuadratkan hasilnya 9? Bisa 3 kuadrat kan? 3 kuadrat kan 9. Atau bisa 7 kuadrat. 7 kuadrat itu 49. Satuannya kan 9 juga kan. Nah, jadi pada rentang ini pilihannya, opsinya bisa 83 atau 87. Ya enggak? Nah, sekarang teman-teman cari, kuadratkan aja. 83 kalau dikuadratkan berapa? 83 kali 83. 3 kali 3 9. 8 kali 3 24. 3 kali 8 24. 4 di sini 2, 8 kali 8 64 tambah 2 66. 66 berapa? 9 8 8 6. Bukan ya. Kita nyari yang 7000 ujungnya 9. Coba sekarang yang 87. 87 dikuadratkan. 7 kali 7 49. 9 sini 4. 8 kali 7 56 tambah 4 60. Kemudian 7 kali 8 56. 6 kesini 5. 8 kali 8 64. 64 tambah 5 69. Kita jumlahkan 9 6 15 5 kesini 1 7 ya. 7569. Kita kan nyari 7 AB9 kan. 7 AB9. Lihat. Teman-teman lihat A-nya berapa? A-nya adalah 5, B-nya adalah 6 gitu. Ini A-nya, ini B-nya. Yang dicari A tambah B. A tambah B jelas. 5 tambah 6 11. Easy ya. Oke, jadi jawabannya 11. Oke, sekarang kita bahas soal kelima, soal terakhir pada video kali ini. Diberikan fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c yang memenuhi f5 sama dengan 25 dan f6 sama dengan 36. Jika A tidak sama dengan 1, maka berapakah nilai dari C min B per A min 1? Nah, di sini diketahui F5 sama dengan 25. F5 sama dengan 25 dan F6 sama dengan 36. Fungsi kuadratnya Fx itu sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, kita gunakan yang diketahui F5, berarti X-nya teman-teman ganti dengan 5 ya. F5 berarti X-nya ganti dengan 5. 5 dikuadratkan 25 kali A, 25A ditambah 5 kali B, kemudian ditambah C. Kemudian F6 sama, ganti X-nya dengan 6. 6 dikuadratkan 36 ya. 36A tambah 6B ditambah C. Oke. F5 tuh berapa nilainya? 25 ya. Dan F6 itu 36. Kita kurangi teman-teman. Kita kurangi dan C-nya akan tereliminasi ya. 25A dikurangi 36A berarti negatif 11A. Kemudian 5 dikurangi 6 min 1B ya. C-nya habis. 25 dikurangi 36 negatif 11 atau 11A ditambah B sama dengan positif 11. Nah, teman-teman lihat di sini ada A min 1 nih.
Coba kalau 11-nya saya pindahkan ke kiri, ini kan jadi 11A min 11 sama dengan negatif B kan. Nah, kita keluarkan lagi 11-nya. Jadi 11 kali A min 1 sama dengan negatif B. Oke, ini kita simpan dulu teman-teman. Nah, sekarang kita gunakan lagi persamaan ini. Dua persamaan ini 25A ditambah 5B ditambah C sama dengan 25 dan 36A ditambah 6B ditambah C sama dengan 36. Nah, kalau tadi kan kita kurangi teman-teman ya, sehingga C-nya tereliminasi. Nah, sekarang kita butuh C. Biar tidak tereliminasi C-nya, ini kita tambahkan. 25A tambah 36A berapa? 61A ya. Kemudian ditambah 5B tambah 6B 11B ditambah C tambah C 2C dan 25 tambah 36 61. Oke, 61 ini saya pindahkan ke kiri. Jadi 61A dikurangi 61 ditambah 11 kali B, B-nya saya ganti. Berarti B itu gimana? B itu sama dengan ini negatifnya ke sini ya. Negatif 11 kali A min 1. B itu sama dengan ini teman-teman. Negatif 11 kali A min 1. Kemudian ditambah 2C sama dengan 61-nya kan udah ke kiri kan. Berarti sama dengan 0. Oke, 61A dikurangi 61. Berarti 61 kali A min 1. Kemudian 11 kali negatif 11 negatif 121 ya, kali A min 1 ditambah 2C sama dengan 0. 61 A min 1 dikurangi 21 A min 1. Nah ini sama-sama A min 1 kan. 61 dikurangi 121 berapa? Negatif 60 ya. Negatif 60 A min 1 ditambah 2C sama dengan 0. Jadi kita punya 2C sama dengan 60 kali A min 1. Jadi kalau gitu C-nya gimana? 60 dibagi 2 30 kali A min 1. Oke, sekarang kita udah punya C-nya ya. Nah, sekarang kita ke bagian yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah C min B per A min 1. C min B kelihatan nggak? Saya ganti warna deh. Kita akan mencari C min B per A min 1. C min B per A min 1. C-nya apa? 30 kali A min 1. Kemudian dikurangi B. Nah, B itu kan min 11 kali A min 1. Atau negatif B itu 11 kali A min 1. Ini kan negatif B. Berarti kita pakai yang ini aja. 11 kali A min 1. Kemudian dibagi A min 1. Oke. Nah, ini A min 1. Kita coret aja. Ya enggak? Gampang kan? Jadi kita dapat 30 ditambah 11 berapa? 41. Jadi C min B per A min 1 adalah 41. Oke, itulah pembahasan soal nomor 2 sampai 5. Jika teman-teman ada beda pendapat atau dapat soal tipe lain, silakan sampaikan di kolom komentar. Oh ya, bagi teman-teman yang sedang membutuhkan buku pembahasan OSN paling lengkap, terbaik, khususnya OSN Matematika tingkat kota kabupaten untuk matematika SMA, teman-teman bisa order di MATLAB Store di Shopee dan jumlah stoknya terbatas. Jadi silakan check out sekarang juga selagi persediaan masih ada. Ingat, MATLAB Store di Shopee. Atau linknya silakan teman-teman lihat aja di kolom deskripsi. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.